Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Hadana lil islami wa dinil haqqi wal huda. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Abduhul Mustafa wa khaliluhul mujtaba sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin min ahli al-iman wal wafa. Amma ba'du. Ikhwani fid din, rahimani wa rahimakumullah. Bapak-bapak dan kaum muslimin, jemaah salat subuh yang saya hormati dan saya muliakan. Dari kemuliaan untuk umat Islam ini, Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada mereka petunjuk dan agama yang lurus, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli." Dialah Allah yang mengutus rasulnya dengan petunjuk dan agama yang lurus, agar supaya ditampakkan di atas seluruh agama. Al-huda wa dinul haq itu adalah ilmu dan amalan. Karena itulah suatu kebahagiaan dan kemuliaan untuk umat ini, mereka diberi anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan petunjuk yang jelas, pijakan yang tetap, dan pedoman yang menjamin segala yang mereka perlukan di dunia dan di akhirat. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menyempurnakan agama ini. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini telah kesempurnakan agama kalian untuk kalian, dan telah kucukupkan nikmatku atas kalian, serta telah kuridhai Islam sebagai agama kalian. Karena itu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala akan kesempurnaan agama dan atas kelengkapan nikmat. Sisa bagaimana seorang itu berlomba-lomba di dalam kebaikan dan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala telah anugerahkan. Nah, itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadits Abu Darda riwayat Ashabus Sunan, "Wal ulama'u warathatul anbiya." Para ulama itu adalah pewaris para nabi. Wa innal anbiya'a lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman. Sungguhnya para nabi itu tidak mewariskan mata uang perak, tidak mewariskan mata uang emas, dan tidak pula mata uang perak.
bukan harta yang mereka wariskan. Wa innama warathul ilm, tapi yang mereka wariskan adalah ilmu. Maka ilmu agama ini itu warisannya para nabi, warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sisa kembali kepada kita. Ingin dapat bagian dari warisan, maka dia harus serius pula mengambilnya. Karena itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Faman akhadahu akhada bihadhin wafir." Maka siapa yang mengambil warisan itu, mengambil ilmu itu, maka dia telah mengambil bagian yang sangat besar. Sini Rasulullah SAW ibaratkan ilmu seperti warisan, tapi bukan warisan harta, lebih bernilai daripada harta. Karena ilmu itu menurut kesepakatan orang-orang yang berakal, apalagi kesepakatan para ulama dan ahlul ilm, ilmu lebih baik daripada harta. Dan perbandingan antara ilmu dan harta itu diperbandingkan oleh para ulama lebih daripada 40 sudut dan tampak. Pada seluruh sudut itu keutamaan ilmu di atas harta. Ilmu itu menjaga pemiliknya, sedangkan harta dia dijaga oleh pemiliknya. Ilmu itu bisa terus bertambah, berkembang, sedangkan harta itu apabila digunakan maka dia akan berkurang. Ilmu itu adalah sebuah perkara yang membuat kehidupan pemiliknya menjadi lebih tenang, lebih indah dan lebih baik. Sedangkan harta itu adalah sumber yang kadang menjadikan seorang penuh dengan gundah gulana, kesibukan, kesedihan. Ilmu itu adalah hakim terhadap segala perkara. Apa saja dari urusan-urusan itu diselesaikan dengan ilmu. Adapun harta, harta itu adalah objek yang diselesaikan. Karena itu urusan-urusan di pengadilan terkait dengan harta sengketa itu diselesaikan. Yang menyelesaikannya adalah dengan ilmu di dalam pengadilan-pengadilan Islam. Dan banyak lagi sudut perbandingan. Karena itulah selalu diingatkan tentang pentingnya ilmu untuk seorang hamba. Maka dasar yang pertama bagi seorang muslim dan muslimah adalah dia harus memiliki pengagungan terhadap ilmu di dalam hatinya. Ini harus dia miliki, pengagungan terhadap ilmu di dalam hatinya. Karena itu wahyu yang paling pertama turun kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, adalah dari bentuk pengagungan terhadap ilmu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Itu ayat-ayat yang pertama turun kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perintah untuk mengagungkan ilmu. Bacalah wahai Nabi Muhammad. Padahal beliau tidak mampu membaca tulisan, tapi beliau mampu mendengarkan apa yang disampaikan kepada beliau dari wahyu dan membacanya kepada umat seperti yang disampaikan.
Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra'lah, bacalah dengan nama Rabbmu yang mencipta. Khalaqal insana min 'alaq. Dia mencipta manusia dari segumpal darah. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah, dan Rabbmu adalah yang paling mulia, paling dermawan. Alladzi 'allama bil qalam, yang mengajari dengan pena. 'Allamal insana ma lam ya'lam, mengajarkan kepada manusia apa yang sebelumnya tidak dia ketahui. Iya. Jadi dasar pokok pada seorang muslim dan muslimah harus ada di dalam hatinya pengagungan terhadap ilmu. Karena ilmu itu diagungkan di dalam Al-Quran dalam berbagai bentuk. Sebagian ulama menyebutkan puluhan, bahkan ada yang menyebutkan ratusan bentuk pengagungan ilmu di dalam Al-Quran. Iya. Ilmu itu seperti cahaya yang manusia berada di tengah kegelapan. Dia bisa berjalan dengan cahaya ilmu itu. Karena itu disebut sebagai nur di berbagai tempat dalam Al-Quran. Qad ja'aka minallahi nurun wa kitabun mubin. Telah datang kepada engkau ya Nabi Muhammad cahaya dan kitab yang sangat terang. Ilmu itu adalah ruh pada manusia yang menghidupkannya. Allah yang menyebutnya seperti itu. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Demikianlah kami wahyukan kepada engkau ya Nabi Muhammad ruh dari perkara kami. Dari ilmu. Ma kunta tadri mal kitab wal iman. Sebelumnya kamu tidak tahu apa itu kitab, apa itu iman. Dan ilmu itu yang membedakan antara orang yang memiliki hakikat dan kehidupan dengan orang yang sebenarnya tidak hidup. Karena di dalam Al-Quran manusia itu dibagi menjadi dua. Ada orang yang hidup dengan kehidupan yang sebenarnya, benar-benar hidup. Dan ada orang yang dia berjalan, bergerak, beraktivitas, tetapi sebenarnya dia hanyalah mayat-mayat. Sudah mati sebelum dikubur. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Awaman kana maitan fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nas kaman mathaluhu fi adh-dhulumati laysa bi kharijin minha." Apakah orang yang tadinya dia dalam mayat, adalah bangkai, kemudian kami hidupkan dia, lalu kami berikan kepadanya cahaya, dia berjalan di atas cahaya tersebut. Apakah dia sama dengan orang yang tetap menjadi mayat dalam kegelapan, tidak mau keluar darinya? Jadi ini subhanallah ya, perumpamaan yang sangat mendalam sekali. Orang yang tadinya belum kenal Islam, belum kenal iman, belum kenal ilmu, itu di hukum agama disebut mayat, disebut bangkai. Begitu dia kenal Islam, kenal ilmu, kenal agama, barulah dikatakan fa'ahyainahu, kami hidupkan dia. Maka fa'ahyainahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nas, dan kami jadikan untuknya cahaya, dia berjalan di tengah manusia dengan cahaya tersebut. Apakah sama orang yang seperti ini dengan orang yang dia mayat dalam kegelapan, tidak mau keluar darinya? Jadi itu hanya ada dua golongan di dalam kehidupan. Iya. Coba diperiksa diri itu berada di mana dari dua golongan.
Maka kapan seorang itu jauh dari ilmu agama, maka dia pasti masuk di dalam golongan yang disebut di dalam ayat ini, kepada orang-orang yang dalam kegelapan tidak mau keluar darinya. Dan banyak lagi dari sudut-sudut keutamaan ilmu. Karena itu awal adab dan etika yang harus dimiliki oleh seorang muslim dan muslimah adalah pengagungan terhadap ilmu. Kalau pengagungannya terhadap ilmu besar di hatinya, maka ilmu itu akan dimudahkan untuknya. Sisa bagaimana dia mengagungkan ilmu di dalam hatinya, mengagungkan ilmu di dalam kehidupannya. Situlah letaknya seorang perlu mempelajari keutamaan-keutamaan ilmu dan bagaimana kedudukan ilmu di dalam syariat. Dan ini pembahasan yang panjang sekali, karena keutamaan ilmu itu diterangkan oleh para ulama dari ratusan sisi keutamaan. Kemudian seorang itu perlu mengenal bagaimana kedudukan ilmu itu di dalam kehidupannya. Yang dikatakan oleh Imam Ahmad dan selainnya, bahwa seorang itu lebih perlu kepada ilmu melebihi keperluannya terhadap makan dan minum. Kita makan dan minum dalam sehari dan semalam berapa kali? Hah? Ya, umumnya orang 3 kali ya. Kalau ada yang 2 kali itu jurus diet namanya. Kalau ada yang lebih 3 kali ya itu artinya senam makan. Jelas ya? Tapi ilmu agama itu diperlukan di segala saat, di segala waktu. Iya. Dari bangun tidur perlu ilmu. Berjalan keluar dari rumah perlu ilmu. Dia beraktivitas perlu ilmu. Dia mau makan perlu ilmu. Dia berinteraksi kepada manusia perlu ilmu. Jenis-jenis transaksinya pada setiap transaksi itu, setiap kegiatan perlu ilmu. Dia ingin masuk WC perlu ilmu, keluar WC perlu ilmu, masuk rumah perlu ilmu, mau tidur perlu ilmu. Ilmu diperlukan di segala keadaan. Iya. Karena itulah seorang harusnya selalu mengingat akan keagungan dan kebesaran ilmu ini. Nah, kalau dia pandai mengagungkan dan membesarkan ilmu di dalam hatinya, dan cahaya ilmu itu terang benderang di dalam dadanya, itu adalah lentera awal dan pijakan utama untuk segala kebaikan. Iya. Kalau ada yang bertanya kenapa saya malas menuntut ilmu, kurang tergerak, maka jawabannya coba diperiksa dalam hati itu, pengagungan terhadap ilmu ada atau tidak. Kalau dia memiliki pengagungan terhadap ilmu, maka pasti dia akan lebih bersemangat di dalam belajar dan menuntut ilmu. Maka ini awal etika yang perlu diperhatikan untuk setiap penuntut ilmu, pengagungan terhadap ilmu itu sendiri. Kemudian yang kedua, dari adab, etika dan pijakan untuk seorang penuntut ilmu, dia harus mengerti bahwa ilmu itu adalah asas pada segala perkara. Karena itu ilmu, memulai dengan ilmu sebelum berucap dan beramal. Sebelum dia berucap sesuatu, beramal, dia mulai dengan ilmu dahulu. Dia mempelajarinya.
Allah berfirman kepada nabinya, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbik. Ilmuilah wahai Nabi Muhammad, pelajari bahwa tidak ada yang berhak diketahui, tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Kemudian mohon ampunlah terhadap dosa-dosamu. Jadi Allah mulai perintahnya supaya mempelajari dulu, mengilmui. Baru setelah itu nabinya diperintah untuk beramal. Mohon ampunlah terhadap dosa-dosamu. Iya. Itulah jalan yang lurus, as-siratal mustaqim. Dan selalu kita minta di surah Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, berilah kepadaku hidayah menuju kepada jalan yang lurus. Apa jalan yang lurus itu? Jalannya orang-orang yang Kau beri nikmat terhadap mereka. Itu jalannya para nabi, para rasul, para siddiq, orang-orang yang jujur dan sangat tulus kepada Allah, para syuhada dan orang-orang salih. Jalan mereka adalah berilmu dan beramal, dua sekaligus. Kalau mereka belajar, punya ilmu, diamalkan, dan tidaklah mereka beramal kecuali dibangun di atas ilmu. Makanya setelah itu datang perlindungan dari dua golongan yang keliru. Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalannya orang yang dimurkai. Siapa orang yang dimurkai? Orang Yahudi. Kenapa? Dia berilmu tapi tidak beramal. Yahudi itu disifatkan dalam Al-Quran, ya'rifuna al-kitaba kama ya'rifuna abna'ahum. Dia kenal kitab mereka seperti dia kenal anak-anaknya sendiri. Jago kalau masalah ilmu, tapi tidak ada amalannya. Iya, menyimpang di dalam amalan. Waladdallin, dan bukan juga jalannya orang yang tersesat. Siapa yang tersesat? Orang-orang Nasara. Kenapa? Karena mereka beramal tanpa ilmu. Karena itu jalan petunjuk adalah berilmu dan beramal. Iya. Maka itu asas di dalam kehidupan. Ya, kalau itu asas di dalam kehidupan, harusnya kita semangat di dalam mempelajari asas itu. Membangun bangunan-bangunan di atas asas dan pondasi. Itu pentingnya seorang mempelajari ilmu. Iya. Dan ini adab yang kedua yang hendaknya selalu dijaga dan dipelihara. Dia jadikan ilmu itu sebagai asas di dalam kehidupannya. Iya. Kemudian yang ketiga, untuk etika dan adab bagi seorang penuntut ilmu adalah dia menempuh jalur-jalur yang benar dalam menuntut ilmu. Sebab segala sesuatu itu ada jalurnya, ada jalannya. Iya. Apabila ditempuh jalannya, diambil jalurnya, barulah kita sampai ke tempat tujuan. Karena itu Nabi SAW memperumpamakan orang yang belajar itu seperti orang yang menempuh jalan. Di dalam Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Siapa yang menempuh sebuah jalan, dia mencari ilmu di dalamnya, maka Allah akan memudahkan untuknya jalan menuju ke surga. Iya. Ke surga itu ada jalannya. Jalannya itu dengan jalan ilmu, mempelajari ilmu.
Nah, kalau dia sudah menempuh jalan menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan dia jalan menuju ke mana? Menuju ke surga. Jadi kalau dia ingin masuk surga tapi dia tidak menempuh jalan ini, bagaimana caranya dia sampai? Iya. Dalam kehidupan ini segala sesuatu harus di atas jalannya. Perahu itu tidak bisa berjalan di darat. Perahu harus diletakkan di mana? Di air baru dia jalan. Iya. Kalau diletakkan di darat, walaupun banyak biaya, banyak orang yang dorong, tetap saja susah. Tidak bisa jalan. Jelas ya? Harus pada jalannya, baru dia berjalan dengan baik. Karena itu kata seorang penyair bijaksana, tarjun najata walam tasluk masalikaha, inna safinata la tajri alal yabasi. Kamu menghendaki keselamatan, tapi tidak menempuh jalan-jalannya. Sungguhnya perahu itu tidak berjalan di mana? Di daratan. Sama kalau seorang mau belajar itu harus mengikuti jalurnya, mengikuti jalannya. Jangan belajar asal-asalan. Iya. Itu adabnya seorang penuntut ilmu. Dia harus mengerti jalan di dalam menuntut ilmu. Dan di dalam hadis yang saya bacakan tadi, man salaka tariqan, siapa yang menempuh sebuah jalan. Jalan menuntut ilmu itu kata para ulama ada dua, ada jalan hissi dan ada jalan maknawi. Ada jalan secara fisik yang kita lihat, kita lalui, kita lewati. Iya. Dan ada jalan bentuknya maknawi. Yang hissi itu itulah seorang ke masjid ini, dia berjalan dari rumahnya ke masjid, dia mendatangi tempat-tempat taklim, terus dia melakukan perjalanan-perjalanan kalau diperlukan keluar kotanya, meninggalkan tempat tinggalnya. Itu jalannya. Karena orang yang belajar itu menuntut ilmu, dia tidak tinggal di rumahnya. Dia harus keluar berjalan. Harus keluar berjalan. Mendatangi majelis-majelis ilmu. Mendatangi guru-guru. Nah, itu namanya jalan belajar. Ilmu itu diambil dari mana? Dari guru. Nah, itu dari jalannya. Iya. Demikian pula ilmu itu dia perlu rihlah, mengadakan perjalanan untuk belajar. Ya kalau dia tunggu di rumahnya saya, tunggu di kotanya saya, jemput bola, menunggu bola, ya kalau bolanya datang, jelas ya. Maka ini akan sulit jalannya. Ya jangan berpikir seperti Imam Malik. Imam Malik kan tidak pernah melakukan perjalanan keluar kota Madinah. Ya, Imam Malik itu tinggal di mana? Tinggalnya di kota Madinah. Madinah itu penuh dengan ulama. Terus kota Madinah didatangi oleh ulama. Jadi Imam Malik tidak perlu kemana-mana. Jelas ya? Kalau kota Bro ini seperti itu, ya tidak apa-apa. Kan begitu? Ya. Tapi kalau ingin ilmu itu memang kadang melakukan rihlah dan perjalanan. Ya tidak mesti seorang itu berjalan seperti sebagian ulama pergi bertahun-tahun. Ya. Di masa sekarang ini banyak kemudahan. Orang mau pergi belajar, kadang dia melakukan rihlah sehari 2 hari, setelah itu dia balik. Nah, itu perjalanan menuntut ilmu itu berberkah. Iya. Dan memang rihlah seperti itu. Memang kadang berat di jiwa, tapi disitulah nikmatnya ilmu.
dari suatu keunikan ya di Sahih Muslim itu, Imam Muslim ketika membawakan hadits-hadits tentang waktu-waktu sholat, itu hadits tentang waktu-waktu sholat itu dan sebelumnya itu beliau kumpulkan dari berbagai negeri. Jadi untuk mendapatkannya itu beliau melakukan perjalanan kemana-mana, terus dia kumpulkan di dalam kitabnya. Ya. Jadi untuk kenangan Imam Muslim itu, Imam Muslim bawakan di situ ucapan Yahya bin Abi Katsir rahimahullah. Padahal ini bukan dari kebiasaan Imam Muslim di dalam kitab Sahih. Di dalam kitab Sahih biasanya beliau sebut hadits Nabi. Ini ucapan sebagian ulama as-salaf. Itu Yahya bin Abi Katsir, beliau berkata, la yustata'ul ilm birahatil jism. Ilmu itu tidak didapatkan dengan badan yang santai-santai. Iya. Ya kalau mau dapat ilmu, kerjanya santai-santai saja. Ya. Tidur, ngopi, kemudian sibuk di tengah keluarga, anak-anak, makan, minum dan seterusnya. Kapan mau belajar ya? Iya. Jangankan kita, orang yang sudah berilmu saja melakukan perjalanan menuntut ilmu. Makanya itu lihat kisahnya Nabi Musa alaihissalam di surah Al-Kahfi. Nabi Musa itu melakukan perjalanan untuk menjumpai siapa? Menjumpai Nabi Khadir. Jadi suatu hari Nabi Musa di tengah Bani Israel ditanya, wahai Nabi Musa, apakah ada orang yang lebih berilmu daripada engkau di atas muka bumi ini? Kata Nabi Musa, saya tidak mengetahui ada lebih berilmu daripada saya. Maka Allah menegur nabinya. Ya harusnya dia kembalikan kepada Allah ilmunya, kan begitu. Maka ditegur Nabi Musa, bala abduna Khadir. Tidak, bahkan ada hamba kami Nabi Khadir. Ya. Kata para ulama, bukan artinya Nabi Khadir itu lebih berilmu dari Nabi Musa, tapi ada ilmu dimiliki oleh Nabi Khadir tidak ada pada Nabi Musa. Iya. Maka Nabi Musa pun bertanya bagaimana jalan menjumpainya. Maka diperintah untuk berjalan dan diberi tanda ikan. Apabila ikannya hilang di jalan, maka disitulah Nabi Khadir. Maka kedua, Nabi Musa pun berjalan, dia bawa seorang pembantunya. Iya. Itulah yang disebut dalam Al-Quran ya. Anak muda yang membantu dia ini, itu namanya Yusha bin Nun. Setelah Nabi Musa dan Nabi Harun, Yusha bin Nun ini adalah nabinya Bani Israel. Dia menjadi nabi pengganti Nabi Musa dan Nabi Harun. Lihat ya, asalnya pelayannya Nabi Musa asalnya. Tapi setelah itu menjadi seorang nabi. Itulah bersahabat, berkawan dengan orang yang salih, orang yang baik, orang yang berilmu. Pengaruhnya seperti itu. Iya. Maka di perjalanan Nabi Musa berkata, "Atina ghada'ana laqad laqina min safarina hadza nasaba." Bawakan makanan siang kita. Sungguh kita sudah menemukan keletihan dalam perjalanan ini. Jadi ini bukan perjalanan santai-santai ini. Ini perjalanan meletihkan. Bersama dengan itu Nabi Musa melakukan perjalanan. Dan ini bukan untuk ilmu yang wajib dia ketahui. Ini tambahan pada apa? Tambahan pada ilmu. Ya, dan jangan bilang Nabi Musa ini lagi kosong waktunya. Ini Nabi Musa, nabinya Bani Israel, punya tanggung jawab. Sudah ada amanah-amanah di pundaknya. Tapi bersama dengan itu masih melakukan perjalanan menuntut ilmu. Iya. Jelas ya? Maka itu rihlah namanya, berjalan. Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma pernah melakukan perjalanan 1 bulan ke seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Unais.
Abdullah bin Unais ini sahabat Nabi juga. Jadi Jabir dengar sebuah hadits dari Nabi, dan Abdullah bin Unais juga mendengarnya. Jadi Jabir hafal hadits itu, cuma dia ragu. Maka untuk memastikan apa yang dia hafal, dia melakukan perjalanan 1 bulan menjumpai Abdullah bin Unais. Abdullah bin Unais berpindah kota setelah Nabi meninggal. Sampai 1 bulan perjalanan, tiba di rumah Abdullah bin Unais. Jabir, ada apa? Jauh-jauh dari Madinah. Kata Jabir, saya dengar Nabi SAW bersabda begini. Kata Abdullah bin Unais, itu juga yang saya hafal. Cuma memastikan saya. Setelah itu balik lagi, perjalanan 1 bulan lagi balik. Ya. Perjalanan 1 bulan lagi. Kita ini bukan berjalan 1 bulan. Kalau negeri yang jauh itu dulu ditempuh 2 bulan baru sampai ke sana. Sekarang dalam waktu beberapa jam saja sudah nyampe. Iya. Di masa kapal-kapal dulu, naik kapal peli ke Surabaya, kemana? Itu beberapa hari. Sekarang dalam waktu beberapa jam saja. Kan begitu? Ke Jakarta. Ya dulu dari Indonesia ke ke Mekah. Itu kalau orang-orang tua dahulu itu masih menghikayatkan, mereka dapatkan kalau mau pergi haji itu kayak orang perpisahan tidak kembali lagi. Ya karena perjalanannya memang perjalanan apa? Perjalanan berat. Ya. Sekarang ini banyak kemudahan. Jelas ya? Banyak kemudahan. Iya. Kalau ingin melakukan rihlah perjalanan. Tapi di tengah kemudahan yang sangat banyak, malasnya lebih banyak. Ya. Ini yang menjadi kendala di tengah kita. Karena itu jalan menuntut ilmu itu ya, harus dia melakukan rihlah. Itu bentuk secara fisik terlihat. Kemudian jalan dalam menuntut ilmu, ilmu itu harus diambil dari guru. Harus talaki. Iya. Karena itu tidak ada ilmu itu sampai kepada Nabi ya, tiba-tiba masuk ke hati beliau saja. Tapi ilmu itu datang kepada Rasulullah melalui perantara siapa? Perantara Jibril. Jibril membawakan wahyu kepada nabinya. Jibril membacakan Al-Quran itu. Setelah Jibril membacanya, Nabi mengulanginya, membacanya persis seperti yang dibaca oleh Jibril. Setelah itu Nabi sampaikan kepada para sahabatnya. Para sahabat mengambil langsung dari nabinya. Ya, Al-Quran, hadits dan segala makna syariat ini diambil langsung dari Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu talaki namanya. Dan ini jalan dalam menuntut ilmu berlaku hingga hari kiamat. Kalau mau ilmu begitu caranya. Dijadikan keberkahan itu dengan dia mengambil langsung pada guru. Karena itu tidak ada jalur belajar itu baca-baca sendiri. Ya. Seperti sekarang ya. Kerjanya cuma baca-baca saja. Kalau ada masalah tanya ke Mr. Google. Ya. Seakan-akan Mr. Google ini mufti dunia. Kajian-kajian seperti ini kadang dimudahkan, ada live secara langsung. Itu mungkin untuk orang-orang yang punya udzur. Jelas ya? Tapi akhirnya menjadi sarana juga untuk orang-orang yang pemalas. Wah, agak jauh. Oh, saya agak ngantuk sedikit. Saya sambil baring-baring saja. Ya, ngelihat sambil baring. Nanti HP-nya ikut terbaring juga. Nah, itu kendala ya di dalam apa? Di dalam belajar. Karena itu ilmu itu sekali lagi harus ada talaki, diambil langsung dari guru. Dan banyaknya kekeliruan di dalam memahami. Kenapa? Karena dia tidak mengambil dari guru. Dia cuma
baca-baca saja. Iya. Nah itu beda ya keberkahan seorang mendengar kepada guru melalui perantara audio atau video dengan dia duduk langsung. Itu banyak perbedaannya. Dan berbeda dari sudut pahala derajat. Dia datang ke majelis ilmu saja sudah pahala setiap langkahnya. Dia duduk di majelis ilmu ini ada malaikat yang menaungi, rahmat turun, ketenangan. Itu tidak didapatkan oleh orang yang duduk-duduk di rumah. Walaupun dia dapat keutamaan belajar menuntut ilmu, tapi keutamaan yang seperti itu terkait dengan malaikat turun ketenangan dan seterusnya itu digambarkan di majelis-majelis ilmu. Iya. Sampai di masa dahulu itu ada orang-orang yang kadang ke masjid dia untuk memperoleh syaraful ilm. Ada sebagian as-salaf yang dia sudah duduk ke gurunya itu sudah 20 tahun dia duduk. Seperti Sufyan ibn Uyainah. Beliau mulazamah dengan Amr bin Dinar 20 tahun. Sampai Amr bin Dinar katanya baru saja mulutnya mau bergerak, Sufyan bin Uyainah sudah tahu mau berucap apa dia. Ya. Saking lamanya dia duduk. Dan disebutkan oleh sebagian ulama ada yang mengeritik hafalan Abdullah bin Wahab pada riwayatnya dari Imam Malik. Katanya dia biasa ngantuk-ngantuk di majelis. Ya. Maka dijawab oleh para ulama, dia ngantuk itu bagaimana bentuknya? Abdullah bin Wahab itu sudah mendengar Muwatta Imam Malik itu puluhan kali. Dan dia sudah hafal di luar kepala. Maksudnya di luar kepala cepat dihafal, bukan kita ya di luar kepala sudah masuk-masuk. Mereka artinya sudah hafal dengan hafalannya. Jadi kalau dia ngantuk-ngantuk di majelis itu biasa. Jelas ya? Tapi kalau belum pernah dengar sebelumnya tiba-tiba ngantuk-ngantuk. Nah ini masalah ini. Jelas ya? Bagaimana memasuk ilmu itu? Karena itu dari etika seorang belajar ilmu ada namanya istima', dia mendengar. Kemudian insat, dia diam, menyimak. Jadi mendengar ini harus nyambung dulu mendengar, jangan terputus dengan ngantuk-ngantuk. Jelas ya? Atau terputus dengan pikiran lain. Terus dia harus ada insat. Dia diam. Tidak mendengar orang di sampingnya, di kanannya, menjawab HP, lagi di majelis ilmu dia chatting dengan orang. Ini memutus semuanya. Ya, setelah itu dia memahami. Dalam memahami dia menghafalkan. Setelah dia hafalkan, dia amalkan. Nah, itu ilmu, begitu prosesnya. Jelas ya? Itu jalan namanya dalam belajar. Karena itu ilmu itu harus talaki. Seorang harus mengambil dari guru. Nah, itu keberkahan dalam ilmu. Iya. Sebagian guru itu subhanallah seperti Imam Al-Bukhari. Itu hadits-hadits rawi itu sebelum dia ketemu rawi itu dia sudah hafal semua haditsnya. Tapi dia datangi guru itu dengar langsung darinya. Ya kalau ada yang keliru, ada yang ini dibenarkan. Kemudian si guru ketika membaca bagaimana cara dia membacanya. Nah, itu ada manfaat-manfaatnya. Tidak diketemukan dengan baca sendiri. Iya. Tidak diketemukan dengan baca sendiri. Karena itu banyak yang keliru memahami. Kenapa? Karena asalnya senang baca sendiri saja. Iya. Dia tidak belajar. Tidak belajar. Saya pernah dapati ada yang menerjemah tentang timbangan. Ucapan sebagian ulama, wal mizan lahu kiffatani wal lisan. Timbangan itu punya dua kiffah, dua daun timbangan dan punya lisan. Dia katakan punya lisan katanya. Lisan itu kalau orang Indonesia artinya apa? Lisan berbicara. Dan itu salah terjemah. Lisan itu bukan lisan berbicara. Jangan dipahami bahwa timbangan itu berbicara.
Tapi lisan yang dimaksud di situ itu tonggak yang menyangga timbangan. Lisan dalam bahasa Arab itu dua maknanya. Bisa lisan berbicara, kalau timbangan itu ada timbangan kayak neraca begitu, ada tiang yang menyangga. Tiang menyangga ini disebut lisan dalam bahasa Arab. Jelas ya? Jadi harusnya dia tidak terjemahkan lisan kalau bahasa Indonesia. Dia transport bahasa Indonesia, harusnya dia bilang timbangan itu memiliki dua anak timbangan atau dua daun timbangan dan memiliki tiang penyangga. Harusnya begitu. Ini kalau dia duduk ke guru, tidak mungkin dia akan memahami lisan berbicara. Sebab guru itu tidak ada yang pernah seperti itu. Kita duduk membaca, dengar dari guru penjelasan tentang mizan, tidak ada yang menerangkan seperti itu. Semuanya menerangkan tentang apa? Tiang, jelas. Yang menyangga. Itu fungsinya duduk ke guru. Guru itu meluruskan pemahaman. Salah baca saja kita ditegur. Jelas ya? Apalagi salah dalam memahami. Iya. Akhirnya seperti itu. Iya. Ini kekeliruan-kekeliruan. Kemudian berikutnya dari etika. Jadi berjalan ya, ada torik hissi. Dia menempuh secara fisik. Itu tadi fisiknya. Dia melakukan mendatangi majelis-majelis ilmu. Kalau perlu melakukan rihla, dia rihla. Terus dia talaki langsung dari guru. Dan ada namanya torikun ma'nawi. Ya. Dia suluk ma'nawi. Dia menempuh jalan ma'nawi. Ilmu itu dia hafalkan. Dia ulang. Mudzakarah dengan kawan-kawannya. Karena itu ahli hadits kalau dia ketemu dengan orang yang lebih tinggi darinya dari ilmu, dia gunakan waktu dengan baik, kesempatan. Kalau dia ketemu dengan orang yang selevel dengannya, maka dia gunakan waktunya untuk mudzakarah. Saling apa? Saling menukar hadits, saling mengingat, menukar hadits, saling mengingat hadits. Kalau dia ketemu dengan orang yang di bawahnya, maka dia beri manfaat kepada orang-orang dengan merendah hati. Itu jalan para ulama dari masa dahulu. Jelas ya? Sampai para ulama yang lebih berilmu dari si guru pun ada. Seperti Imam Ahmad, Yahya bin Ma'in, Imam Al-Bukhari. Ini para imam, kadang dia datangi seorang guru, ilmunya para imam ini itu lebih banyak daripada si guru. Tapi si guru ini punya riwayat yang harus diambil melalui jalur guru, maka dia datang sebagai seorang murid. Ya. Seperti Imam Ahmad Ibnu Ma'in itu untuk guru-guru itu di kalangan ahli hadits disegani. Sebab mereka mendatangi guru bukan sekali dua kali saja. Itu ada amanahnya juga, amanah ilmiahnya. Jadi untuk hafalan seorang guru itu dicek oleh mereka. Jadi kalau sudah datang sekali ke seorang guru, dia hafal semua hadits guru itu. Datang lagi berikutnya, dia dengar lagi dari guru, oh ternyata haditsnya masih seperti itu, tidak ada yang berubah, berarti ini hafalannya bagus. Datang lagi berikutnya, loh kok ada haditsnya berubah menjadi 101, kemarin cuma 100. Ini satu dari mana datangnya? Maka biasanya mereka tanyakan, itu yang satu dari mana datangnya? Nah disitulah kadang tersingkap. Ada sebagian rawi yang dalam bukunya dimasukkan hadits oleh orang tidak dia ketahui. Nah itu kerjaannya para imam itu, seperti Imam Ahmad Ibnu Ma'in dan yang semisal dengannya. Jelas ya? Iya. Itu tingkatan. Dan guru itu sendiri dari sudut ilmu, karena banyaknya murid-muridnya itu berkelas-kelas, bertingkat-tingkat. Seperti Qatadah misalnya. Ada tingkatan pertama muridnya 3 orang. Ya, Hisham bin Abi Abdullah Ad-Dustuwai, Syu'bah bin Al-Hajjaj, kemudian Said bin Abi Aruba. Ini tingkatan pertama di murid-muridnya. Ada tingkatan di bawahnya lagi. Ada tingkatan yang ketiga. Kalau Az-Zuhri itu disebutkan 5 tingkatan muridnya. Ada murid yang
ahli hafalan, banyak mulazamah. Nah, ini di tingkatan pertama. Jelas ya? Ada yang hafalannya hebat tapi mulazamahnya tidak terlalu banyak. Tingkatan kedua. Ada dia thiqah tapi banyak mulazamah, tingkatan yang ketiga. Jadi bertingkat-tingkat. Tergantung kualitas si murid, banyaknya dia duduk kepada guru dan seterusnya. Itu semuanya ada klasifikasi, ya, timbangan di dalam belajar. Sebab itu nanti ada hubungannya dengan masalah penyampaian ilmu, kekuatan riwayat dan semisal dengannya. Baik. Jadi ilmu itu harus selalu diulangi. Iya. Ada bentuk mudzakarah. Kalau misalnya dia perlu untuk saling mengingatkan, dia ingatkan. Kalau dia sudah hafal, dia ketemu kawannya. Kemarin kita di majelis ilmu, ya, kita dalam sebuah tema ceramah misalnya, menjadi muslim yang terbaik. Ada berapa sifat muslim yang terbaik misalnya? Berapa hadis kemarin yang disampaikan? Nah, itu begitu cara mudzakarah, saling mengingatkan. Kalau dia lupa, maka kawannya satu yang mengingatkan dia. Ya. Makanya itu pekerjaannya ahli hadis. Karena itulah hadis-hadis mereka terjaga, tidak lupa. Jelas ya? Tidak lupa mereka. Iya, karena selalu diulangi. Kalau ketemu kawannya, ya, dia tanyakan. Karena itu kata Al-Mizzi rahimahullahu taala, man hazal ilma wa dzakarahu salahat dunyahu wa akhiratuh. Fa'adim lil ilmi mudzakaratan fa hayatul ilmi mudzakaratuh. Siapa yang sudah mendapatkan ilmu dan selalu dia ulangi, maka akan baik dunia dan akhiratnya. Maka terus menerus engkau mudzakarah terhadap ilmu, karena hidupnya ilmu itu dengan dimudzakarah. Selalu diingatkan, saling dimuraja, saling dibaca. Ya. Nah, itu di masa penuntut ilmu dahulu seperti itu. Kalau ketemu kawannya, tanya, di bab salat ada berapa hadis kamu hafal? Oh, saya hafal 100 salat, 100 hadis. Apa saja hadisnya? Begini dan begini dan begini. Kata kawannya itu, saya juga hafal hadis itu. Saya mengambilnya dari jalur fulan dan fulan. Dia sebutkan. Jadi kadang di bab mudzakarah itu ada faedah-faedah ilmiah. Nah, itulah kadang sebagian hadis Al-Bukhari rahimahullahu taala di sahihnya ada yang beliau riwayatkan dari jalur mudzakarah seperti itu. Dari jalur mudzakarah. Jelas ya? Kadang dua orang imam berjumpa, seperti ada dua orang imam ketemu di depan Masjidil Haram. Ini momen jarang ya. Sama-sama ke Mekah, tiba-tiba ketemu di Masjidil Haram. Pada Isya. Kesempatan. Akhirnya mudzakarah hadis. Mudzakarah tidak terasa sampai terdengar adzan salat subuh. Jelas ya? Nah, itu mereka dahulu seperti itu. Kalau kita ngopi-ngopi saja ngantuk-ngantuk juga. Ini padahal ngopi ya. Jelas ya? Ya. Harus nahan sampai subuh. Kalau mereka enggak, itu mereka nikmati ilmu itu. Memang kebahagiaan dalam hidupnya. Kemudian dari bentuk suluk manawi, menempuh ilmu itu secara manawi, ya, dia harus ada waktu yang selalu dia beramal dengan ilmu itu. Karena ilmu itu hafalannya akan semakin baik apabila ilmunya diamalkan. Karena itu diantara cara untuk menghafal ilmu adalah mengamalkan ilmu. Itulah yang dikatakan oleh Imam Ahmad, inna nasta'inu ala hifdzil hadithi bil amali bihi. Sungguhnya kami itu mengambil pertolongan untuk menghafal hadis dengan cara mengamalkannya. Dengan cara apa? Mengamalkannya. Iya. Baik. Maka ini wasiat-wasiat terkait dengan masalah bagaimana adab etika di dalam belajar, menempuh jalan di dalam menuntut ilmu. Kemudian dari adab seorang penuntut ilmu juga, hendaknya ilmu itu membuat dia lebih bertakwa kepada Allah. Ilmu itu membuat dia lebih banyak takut kepada Allah. Dan ilmu itu lebih mendekatkannya kepada Allah.
Kalau dia dapati ilmu seperti itu, maka itu ciri baik pada seorang penuntut ilmu. Karena di dalam Al-Quran Allah firman, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Sungguhnya yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya hanyalah para ulama. Iya. Maka dijaga adab dan etika tersebut. Kemudian dari adab dan etika dalam ilmu, untuk seorang penuntut ilmu, dia selalu memelihara keikhlasannya. Ikhlas itu harus selalu dikontrol, harus selalu diperhatikan, harus selalu dia periksa kondisi hatinya. Iya. Kadang sebagian penuntut ilmu itu subhanallah, keikhlasan karena tidak dia kontrol akhirnya menjadi riya, menjadi liar. Mungkin dia datang untuk bersaing saja dengan kawan-kawannya. Ada yang datang ke majelis taklim kadang gengsi karena yang lain sudah pergi. Ini kawan-kawan saya sudah jadi pemuda hijrah semua, sisa saya sendiri yang tidak. Nah, gengsi dia ikut-ikutan. Ya. Walaupun tetap ada kebaikan dia dapat. Yang gengsi-gengsi gitu aja dapat kebaikan, apalagi yang memang hadir serius. Karena itu pernah ada yang hadir di majelis Nabi. Orang ini hadir asalnya bukan karena ingin hadir di majelis Nabi, tapi ada kawan dia duduk di situ. Karena kawan dia duduk di situ, dia juga ikut duduk di situ. Hadir di majelis. Maka Nabi SAW ketika ditanyakan tentang orang seperti itu, kata beliau, ulaika qaumun la yasqa bihim jalisuhum. Mereka ini para penuntut ilmu satu kaum, kawan duduknya itu tidak pernah merugi. Tidak pernah merugi. Jadi yang begitu saja tidak merugi. Apalagi orang yang betul-betul hadir dan duduk untuk belajar. Karena itu harus diperbaiki dari keikhlasan dalam menuntut ilmu. Apa itu ikhlas dalam menuntut ilmu? Iya. Itu dibahasakan oleh para ulama dengan berbagai bahasa. Di antara bahasa yang paling indah membahasakan ikhlas dalam menuntut ilmu adalah apa yang disebutkan oleh Imam Ibnu Jama'ah rahimahullahu ta'ala. Iya. Kata beliau, al-ikhlas huwa husnul niyah fi talabil ilm. Ikhlas itu adalah baiknya niat dalam menuntut ilmu. Dan baiknya niat dalam menuntut ilmu, satu, biayyuqsada bihi wajhullahi ta'ala. Dia maksudkan wajah Allah di dalam menuntut ilmu. Itu yang pertama. Yang kedua, wal amalu bih. Dia menuntut ilmu, dia niatkan untuk dia amalkan. Dia niatkan untuk apa? Dia amalkan. Kemudian yang ketiga, wa ihya'us syariah. Dia menuntut ilmu, dia maksudkan untuk menghidupkan syariat. Untuk menghidupkan apa? Syariat. Jadi kalau ilmu ini masih terus dipelajari, itu artinya syariat itu hidup. Ilmu itu hidup. Iya. Ilmu itu hidup. Ya coba bayangkan ya kalau setiap dari kita diajak keluarganya saja. Iya. Paling minimal satu istrinya diajak. Berarti kalau di masjid ini 100 orang sudah berubah menjadi 200. Kan begitu? Dia punya anak satu saja, diajak juga, berarti sudah berubah menjadi 300. Apalagi kalau dia punya anak 10. Ya. Dia punya saudara, kerabat, tetangga, diajak berapa menjadi banyak. Syariat itu menjadi hidup. Menjadi hidup dengan hal tersebut. Kemudian yang keempat, wa tanwiru qalbihi. Dia niatkan belajar itu untuk menerangi hatinya. Itu di antara niat belajar. Sebab ilmu itu cahaya, menerangi jiwa. Iya. Kemudian yang kelima, dia niatkan takhliyatu batinihi. Untuk membersihkan batinnya. Dia niatkan mempelajari ilmu itu membersihkan batinnya dari kesyirikan, dari riya, dari dengki, dari hasad, dari penyakit-penyakit. Kemudian yang ketujuh atau yang keenam,
Dia niatkan wal qurbu minallahi ta'ala yaumal qiyamah. Dia niatkan belajar ilmu itu supaya dia dekat kepada Allah di hari kiamat. Karena para ulama, orang-orang yang berilmu itu didekatkan majelisnya, tempat duduknya di hari kiamat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Kemudian yang ketujuh, ini yang terakhir yang beliau sebutkan, wa ta'arrud lima a'adda li ahlihi min ridwanihi wa 'azimi fadlihi. Dia niatkan untuk mendapatkan apa yang Allah siapkan untuk orang yang berilmu berupa ridha Allah dan besarnya pahala. Iya. Baik, itu jalan untuk ikhlas. Ya, kalau dia niatkan itu semuanya, insyaallah taala dia pasti ikhlas di dalam belajar dan menuntut ilmu. Nah, ikhlas itu penting. Ikhlas itu keberkahan. Seorang kadang dengan keikhlasannya, satu ilmu kecil dia pelajari, itu berberkah. Satu manfaat yang dia dapatkan bisa bertambah. Iya. Kemudian dari etika seorang penuntut ilmu, dia berusaha mengamalkan ilmu yang dia pelajari. Karena ilmu itu bukan dipelajari untuk dia simpan saja, tapi ilmu itu dia pelajari untuk diamalkan. Iya. Karena itu kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, ilmu itu mengumumkan untuk diamalkan. Kalau diamalkan maka dia tinggal, kalau tidak maka dia akan pergi. Dan hebatnya ilmu ini, apabila dia amalkan, maka itu menjadi sebab bertambahnya ilmu. Allah berfirman, "Walau annahum fa'alu ma yu'aduna bihi lakana khairan lahum wa ashadda tathbita. Wa idzan la'atainahum min ladunna ajran 'azima wa lahadainahum siratan mustaqima." Andai kata mereka melakukan apa yang diperintah, ada ilmu yang sudah sampai ke mereka, mereka amalkan, maka itu yang paling baik untuk mereka dan paling mengukuhkan kedudukannya. Ini diantara dalil ya, menunjukkan bahwa ilmu kalau diamalkan itu akan membuat ilmu semakin tetap terjaga. Dan kalau dia sudah seperti itu, kami akan berikan untuk dia pahala yang besar, dan kami akan berikan untuknya hidayah ke jalan yang lurus. Nah, jadi diberi hidayah lagi. Nah, karena itulah kata para ulama, man amila bima alim, 'allamahullahu ilma ma lam ya'lam. Siapa yang beramal dengan ilmu yang dia pelajari, maka Allah akan ajari dia ilmu yang sebelumnya dia tidak ketahui. Ilmu yang sebelumnya tidak dia ketahui. Baik. Kemudian yang terakhir, saya nasihatkan kepada para penuntut ilmu untuk menyibukkan diri dengan hal yang bermanfaat dan meninggalkan perkara-perkara yang bisa mengandung permusuhan, percekcokan, perselisihan, membawa kebencian, ribut-ribut antara para penuntut ilmu. Itu jalan di dalam belajar. Ya, etika di dalam menuntut ilmu. Jangan seorang belajar dan menuntut ilmu, semakin dia belajar, semakin banyak musuhnya. Tapi dia belajar dan menuntut ilmu supaya menjadi rahmat di tengah manusia, menjadi kunci kebaikan untuk orang, dan menjadi suatu yang menyejukkan di hati-hati dan kehidupan manusia. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada semuanya dan menunjuki kita kepada jalan yang lurus, serta memudahkan untuk kita semua ilmu yang bermanfaat dan amalan yang salih. Iya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua sebagai para penuntut ilmu, orang yang sadar bahwa ilmu itu adalah ibadah. Dia wafat, meninggal sebagai seorang penuntut ilmu, itu ciri husnul khatimah, ciri kematian yang baik. Iya. Walaupun dia belum menjadi seorang alim, walaupun dia belum menjadi ulama
Tapi dia punya kaidah dalam hidupnya saya. Dia hidup sebagai seorang penuntut ilmu, selalu hadir di majelis ilmu hingga akhir hayatnya seperti itu. Maka itu adalah ciri yang baik. Tahu Ibnul Jauzi? Sering dengar ya Ibnul Jauzi. Ibnul Jauzi ini punya ratusan tulisan. Kadang satu tulisannya berjilid-jilid. Iya. Beliau di umur lebih 80 tahun itu masih talaki qiraah. Jadi ilmu qiraah itu kalau di urutan ilmu-ilmu syariat bukan ilmu yang paling pertama. Tapi dia adalah ilmu pelengkap. Kalau sudah ada ahlinya di situ, kita tidak terlalu penting untuk belajar. Jelas ya? Qiraah. Karena qiraah itu perlu waktu, ngambil dari guru. Harus dia baca Al-Quran itu dari awal sampai akhir. Pada gurunya belum tentu ada waktu. Berapa kali dia baca qiraah itu? Kalau dia belajar qiraah sabah saja, qiraah sabah itu setiap ahli qiraah punya 2 rawi. Berarti 7 kali 2 berapa? 14. Kan begitu? Setiap rawi punya 2 jalur riwayat. Ada jalur Syatibiyah, ada jalur Thayyibatun Nashr. Jadi 14 kali 2 lagi. Berapa? 28. Jadi kalau dia ingin kuasai qiraah sabah, dia khatamkan Al-Quran 28 kali dengan bacaan yang berbeda. Iya. Kapan gurunya punya waktu untuk itu? Ibnul Jauzi mengambil ilmu itu kapan? Di umurnya lebih 80 tahun. Dia masih duduk setor hafalan ke guru, baca. Itu semangat yang tinggi. Itu penuntut ilmu seperti itu. Penuntut ilmu. Jelas ya? Jangan berkata, oh saya ini umur saya sudah mulai tua, biarlah anak-anak yang belajar. Ya Masya Allah ya, ini terlalu baik. Saking baiknya amalan soleh juga dia wariskan ke anak-anaknya. Ya. Ini tidak benar ya. Justru orang tua itu harusnya menjadi seorang yang salih, orang yang baik. Karena kesalihan orang tua itu berpengaruh kepada kesalihan apa? Seorang anak. Itu lihat aja di surah Al-Kahfi itu. Kan Nabi Khidir itu diperintah membangun rumah 2 orang anak yatim kan? Ya. Ya kalau dipikir-pikir ini anak yatim hebat sekali. Ya, sampai Allah wahyukan kepada nabinya pergi mengurusi rumahnya. Ada apa dengan anak yatim ini? Begitu banyak anak yatim, nggak ada yang dipedulikan, cuman ini saja yang Iya. Ada perintah khusus untuk nabinya membangun rumah anak yatim ini. Ternyata di bawah rumahnya itu ada harta terpendam untuk si anak yatim. Ya kalau rumahnya tidak terawat, kan ditempati singgah oleh orang-orang yang musafir. Kalau banyak orang yang singgah di situ, khawatir nanti dia ketemu harta itu. Makanya oleh Nabi Khidir dibangun supaya rapi seperti rumah. Jadi orang nggak berani masuk. Ini berarti ada pemiliknya. Nah, sampai anak yatimnya besar nanti dia keluarkan hartanya sendiri. Nah, ketika disebutkan alasan itu, maka diterangkan di dalam Al-Quran di surah Al-Kahfi, wa kana abuhuma salihan. Dan adalah ayah anak yatim ini, 2 orang anak yatim ini adalah seorang yang salih. Karena kesalihan orang tuanya, ia dijaga, anak-anaknya juga dijaga. Jelas ya? Jadi orang tua itu jangan berpikir, oh ini saya sudah ini anak-anak saya saja dah yang belajar. Ya. Bagus ya anaknya belajar, tapi orang tua juga perlu belajar. Dia perlu belajar. Walaupun dia tidak bisa dapat ilmu sebanyak anak misalnya, memang ada perbedaan ya, memori ketika sudah tua dan memori ketika muda. Ya, karena itu kata sebagian ulama, al-ilmu fis sighar kan-nakshi 'alal hajar. Ilmu pada saat masih kecil, masih muda, itu bagaikan menulis di atas batu. Iya. Tapi wal ilmu fil kibar itu kan-nakshi 'alal bahar. Tapi ilmu di waktu di waktu tua, nuntut ilmu di waktu tua itu seperti menulis di atas laut. Tahu menulis di atas laut? Ya. Jelas ya? Itu kadang seperti itu. Nah semuanya.
Ini hukum umumnya ya. Memang karena ada perbedaan. Tapi lihat ya, ada sebagian ulama yang Masya Allah belajarnya mulai dari umur 40 tahun. Seperti Ibnu Hazm. Ibnu Hazm itu belajar mulai 40 tahun. Ya, kisahnya dia belajar juga unik. Jadi dia masuk masjid, langsung duduk. Ada yang tegur, kamu sholat tahiyatul masjid dulu. Ada hadits Nabi begini. Oh ya, besoknya dia masuk masjid lagi. Dia tidak langsung duduk, tapi sholat 2 rakaat diamalkan. Ada yang tegur lagi. Loh, kemarin saya nggak sholat, saya ditegur. Sekarang saya sholat, saya ditegur lagi. Kenapa? Kamu sholat di waktu terlarang. Ini tidak boleh waktu sholat sunnah sekarang. Itu sebagian madhab ya, sebagian pendapat. Kata Ibnu Hazm, demi Allah saya harus belajar menuntut ilmu supaya saya tidak ditegur-tegur begini. Maka dia pun belajar. Jelas ya? Sampai akhirnya Ibnu Hazm itu menjadi seorang alim yang terkenal. Ya, walaupun Ibnu Hazm rahimahullah ada pendapat-pendapat beliau yang keliru dan seterusnya, tapi dari sudut keilmuan, apalagi kitabnya Al-Muhalla itu banyak ya athar para sahabat di situ, tidak diketemukan di tempat lain. Tapi itu tidak cocok untuk para pemula. Jadi saya sendiri itu untuk para pemula saya tidak anjurkan untuk membaca buku-buku Ibnu Hazm. Sebab bahasanya itu bahasa dalam diskusinya bukan golongan bahasa biasa. Ya, golongan bahasa yang agak keras dan tidak cocok untuk para penuntut ilmu pemula. Semoga Allah memberi taufik untuk semuanya. Wallahu ta'ala. Apakah ada usul dan furu' dalam akidah? Ini asal pembagian usul dan furu' itu dihindari oleh para ulama. Perkara yang dihindari. Sebab itu pembagian asalnya berasal dari ahlul bidah. Ingin memisah-misahkan pembahasan-pembahasan agama. Jelas ya? Jadi pembahasan akidah secara umum itu disebut sebagai pokok-pokok agama, usuluddin. Seluruh pembahasan akidah. Tapi memang di pembahasan akidah itu ya, pada pokok-pokoknya mayoritas pembahasan akidah, pokok-pokok akidah itu disepakati, tidak ada silang pendapat. Kalau ada silang pendapat itu di cabang permasalahan. Kalau cabang yang seperti ini disebut furu', tidak ada masalah di mana itu. Ya, misalnya ketika Nabi naik ke langit, apakah dia melihat Allah dengan mata kepalanya atau dengan mata hatinya? Itu ada 2 pendapat di kalangan sahabat. Jelas ya? Misalnya di hari kiamat, di padang mahsyar, apakah orang-orang kafir kaum munafikin juga melihat Allah atau tidak? Itu ada silang pendapat. Ya. Apakah kaum munafikin apakah melihat Allah atau tidak? Itu ada silang pendapat. Nah, ini seperti ini dicabang ya, tapi di masalah-masalah Allah dilihat pada hari kiamat. Nabi itu melakukan Isra dan Mi'raj. Kemudian Nabi SAW berbicara langsung dengan Allah dan seterusnya, itu pembahasan tidak ada silang pendapat. Dan ini masalah-masalah yang seperti ini tidak terlalu banyak gunanya ya untuk ditanyakan. Iya. Apakah berudu dan memakai pakaian yang pantas syar'i ketika meroja ilmu termasuk pengagungan terhadap ilmu? Tidak ada masalah ya untuk hal itu. Ya, kalau dia untuk belajar ilmu dia berudu dulu, ya, kemudian dia baca, itu enggak ada masalah. Adapun terkait dengan masalah pakaian itu kalau dia di rumahnya itu enggak ada masalah ya, dia pakaian biasa wajar tapi dia baca. Adapun kalau dia mengajarkan ilmu, maka dia duduk dengan pakaian yang selayaknya. Atau dia datang sebagai penuntut ilmu, dia duduk dengan pakaian seorang penuntut ilmu. Iya, karena itu Jibril ketika mencontohkan sifat penuntut ilmu, dia datang dengan pakaian putih bersih, rambutnya diminyaki. Jelas ya? Jadi Jibril datang bertanya kepada Nabi. Nah, itu contoh penuntut ilmu. Dan guru juga seperti itu. Ya, ketika dia duduk di tengah murid-muridnya, dia memakai pakaian yang cocok, yang bagus. Iya. Iya. Imam Malik itu kalau dia duduk di majelis ilmu, maka beliau keluar dengan pakaiannya yang terbaik. Imam Malik rahimahullah.
sehingga terlihat wibawa ilmu itu. Baik. Apakah hanya mendengarkan rekaman kajian kitab termasuk otodidak? Nah, kalau dia merekaman kajian dari seorang guru yang bagus, itu bukan otodidak ya, dia belajar namanya dari guru. Tapi talaki tidak langsung. Talaki juga dari guru, tapi melalui kaset namanya, melalui video. Kan begitu. Kalau dia hadir di majelis langsung itu lebih bagus. Itu lebih baik. Hanya saja kalau orang-orang tertentu itu bermanfaat baginya ya, seperti di tempat yang dia sulit mendapatkan guru misalnya, dia belajar melalui itu nggak ada masalah. Cuman kalau ada hal-hal yang dia nggak pahami, dia tanyakan langsung kepada si guru yang mengajarkan itu. Baik. Jam berapa sekarang? Di antara amalan yang terputus sampai kepada orang yang meninggal dunia adalah doa anak yang salih. Apakah doa dari selain anak yang salih itu bisa sampai kepada orang yang telah meninggal? Misalnya kita mendoakan teman kita yang sudah meninggal, ya boleh ya, kita doakan teman, kerabat, seluruh kaum muslimin. Kalau kita ke kuburan apa yang kita baca? Assalamualaikum ya ahlad diyar minal muslimina wal muslimat wa minal muslimina wal mu'minin wa inna insyaallahu ta'ala bikum lahikun. Itu kan doa kan? Ya. Kewajiban umat ini setelah para sahabat disebutkan dalam Al-Quran. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Orang yang datang setelah para sahabat, mereka mendoakan, ya Allah ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang mendahului kami dengan keimanan. Ya, kalau dia doakan saudaranya itu bagus, itu sampai untuk saudaranya kalau dia doakan. Jelas ya? Yang menjadi masalah itu kalau dia beramal solih, amalan solehnya dihadiahkan untuk orang yang meninggal. Apakah sampai atau tidak? Itu yang ada silam pendapat di tengah para ulama. Ya wallahu ta'ala a'lam. Baik. Ada pertanyaan lain? Sebentar. Mohon nasihatnya serta motivasi akan pentingnya belajar bahasa Arab. Ya, bahasa Arab itu kunci ilmu. Karena Al-Quran dan hadits Nabi SAW dalam bahasa apa? Dalam bahasa Arab. Ya, makanya seorang itu setelah mengambil ilmu-ilmu wajib, maka yang pertama dia pelajari adalah bahasa Arab. Iya. Jadi ada ilmu-ilmu wajib namanya. Apa itu ilmu-ilmu wajib? Yang terkait dengan kewajiban kita. Misalnya kewajiban sholat 5 waktu. Sholat itu harus wudu, harus mandi janabah. Dia wajib pelajari itu. Jelas ya? Keluarkan zakat, kalau dia punya harta, puasa, haji. Ya. Dari ilmu yang wajib tauhid. Dia kenal apa itu tauhid, apa itu kesyirikan. Dari ilmu yang wajib dia harus kenal apa makna la ilaha illallah supaya dia bisa bersyahadat ketika sakaratul maut. Dari ilmu yang wajib dia harus pelajari ilmu bagaimana menjawab pertanyaan malaikat di alam kubur. Ya. Itu ada buku yang perlu dipelajari, ada kitab Thalatsatul Usul. Jadi dia mulai dari ilmu yang wajib. Nah, ilmu-ilmu selain daripada itu namanya fardu kifayah. Kalau sudah ada yang mempelajarinya jumlah yang cukup, maka gugur kewajiban atas yang lain. Tapi sekarang ini sulit ya, katakan jumlah yang cukup. Antum semua ini kalau jadi ulama tidak cukup di negeri ini. Ya. Tidak cukup untuk kota Bro ini, apalagi untuk seluruh Indonesia. Jelas ya? Karena itu seorang yang diberi taufik oleh Allah, sudah cinta kepada ilmu, jangan dia telantarkan dirinya. Itu kesempatan Allah berikan. Dia gunakan dengan baik. Iya. Kalau belajar bahasa Arab, sekarang ini bahasa Arab mudah untuk dipelajari.
Ya, ada metode-metode ringkas untuk dipelajari. Kalau ingin melakukan perjalanan 1 bulan saja belajar bahasa Arab, doro-doro bahasa Arab, itu bisa dia pelajari, bisa berubah kehidupannya setelah itu. Ya, tapi itu perlu waktu sih ya, perlu keseriusan. Kalau dia punya keseriusan, maka insya Allah ta'ala dia akan mendapatkannya. Ya Allah ta'ala alam. Nah, tadi yang bertanya? Ya, sudah. Hah? Ini. Apa itu paham Murji'ah? Saya sudah terangkan, ada ceramah saya tentang paham Murji'ah. Tapi kalau saya terangkan lagi di sini jadi ceramah ulang saya. Ya. Tadi lihat saya punya ceramah judulnya masalah iman antara akidah salaf dan akidah Murji'ah. Berlindung dari 4 perkara. Apakah dibaca setiap sholat wajib dan sunnah? Iya, dibaca pada semua sholat, yang wajib maupun yang sunnah. Karena memang haditsnya datang seperti itu. Baik. Saya mau bertanya, kenapa Nabi Muhammad SAW diberi tambahan Sallallahu Alaihi Wasallam? Apa artinya sedangkan nabi-nabi yang lain tidak? Ya, nabi yang lain boleh saja dikatakan Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi umumnya untuk nabi yang lain itu dikatakan alaihi salam umumnya. Iya. Tapi untuk nabi kita memang ada perintah khusus dalam Al-Quran. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Iya. Jadi untuk para nabi itu, untuk Nabi Muhammad itu ada 2, sallu alaihi, berilah salawat untuk beliau, dan taslim, makanya dibaca sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau untuk para nabi yang lain cukup dengan salam, bisa. Karena memang dalam Al-Quran cuma dikatakan wasalamun alal mursalin, dan keselamatan terhadap para rasul. Jelas ya? Maka cukup dengan alaihimussalam. Tapi kalau dikatakan untuk para nabi semuanya alaihimussalatu wassalam, boleh saja, nggak ada masalah. Ya, wallahu ta'ala alam. Baik, ini mungkin yang bisa disampaikan ya di pagi hari ini. Dan mudah-mudahan apa yang kita kaji dalam beberapa pertemuan yang telah berlalu bermanfaat untuk semuanya. Dan saya mohon maaf atas segala macam kekurangan. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan untuk kita semua kemudahan di dalam seluruh urusan kita dan kehidupan kita terkait dengan dunia maupun akhirat. Dan semoga Allah memberkahi kita pada ilmu yang kita pelajari dan memberi taufik untuk kita semua beramal dengannya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua untuk istiqamah di atas Al-Quran dan Sunnah, di atas Islam dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di kehidupan dunia ini, di sakaratul maut, di alam kubur, dan di hari kiamat kelak. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala menambah untuk kita semua ilmu yang bermanfaat dan amalan yang salih, menutup kita dengan husnul khatimah, dan mengeluarkan kita dari kehidupan dunia ini sebagai orang-orang yang selamat, orang-orang yang diridhai dan dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Innahu waliyyu dzalik wal qadiru alaihi wallahu taala alam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.